Mitigasi bencana geologi, gempa bumi dan tanah longsor di Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja dalam mengurangi risiko bencana. Pendahuluan, potensi, bencana di Indonesia, mitigasi bencana dalam usaha mengurangi risiko bencana, lalu kesimpulan. Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi mengalami bencana geologi. Hal ini dapat terlihat dari letak geologis negara Indonesia yang berada di antara pertemuan tiga buah lempeng tektonik. Selain itu, Indonesia juga termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik, yaitu yang terbentuknya gugusan gunung api di dunia. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu sumber yang dapat menimbulkan terjadinya penjalaran gelombang seismik. Menurut teori elastic rebound yang dikemukakan oleh seismolog Amerika, Reid, gempa bumi merupakan gejala alam yang disebabkan oleh pelepasan energi regangan elastis batuan yang disebabkan oleh akumulasi energi elastik dari peristiwa tekanan yang disebut stres dan tarikan yaitu strain pada kulit bumi yang terus-menerus sehingga menyebabkan daya dukung pada batuan akan mencapai batas maksimum yang selanjutnya dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gelombang elastik yang menjalar ke segala arah. Ada klasifikasi gempa bumi berdasarkan sumber penyebab terjadinya. Yang pertama, gempa bumi runtuhan, collapse earthquake. Lalu yang kedua, gempa bumi vulkanik, volcanic earthquake. Lalu yang ketiga, gempa bumi tektonik, tectonic earthquake. Tanah longsor. Perpindahan materi pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Mengapa terjadinya longsor? Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Banjir didefinisikan sebagai aliran air sungai dengan jumlah yang tinggi atau debit air sungai yang menunjukkan debit yang relatif lebih besar dari kondisi debit aliran air secara normal. Tsunami adalah salah satu efek sekunder gempa bumi yang paling banyak memakan korban, harta, dan jiwa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memaparkan 10 wilayah di Indonesia yang rawan gempa dan berpotensi tsunami. Mitigasi bencana dalam usaha mengurangi risiko bencana. Yang pertama, acuan perundang-undangannya, yaitu Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007. Selanjutnya, jenis-jenis mitigasi bencana, ada mitigasi struktural, mitigasi non-struktural. Lalu yang ketiga, mitigasi bencana gempa bumi. Sebelum terjadinya, ketika terjadinya, dan setelah terjadinya. Lalu ada mitigasi bencana tanah longsor. Selanjutnya ada strategi penanggulangan bencana, yaitu yang pertama, penguatan kerangka regulasi, pemaduan program pengurangan risiko, pemberdayaan perguruan tinggi, penanggulangan bencana berbasis masyarakat, pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana, program pengurangan risiko untuk kelompok rentan, peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah. Kesimpulan, bencana alam tidak dapat diketahui kapan dan di mana akan terjadi. Mitigasi yang merupakan tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha mengurangi korban ketika bencana terjadi sangat perlu dipahami dan dilakukan oleh seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi rawan bencana alam. Oleh karena itu, sangat penting peran pemerintah dalam pemberian edukasi sejak dini mengenai bencana alam dan mitigasinya. Mungkin sekian dari saya, Raffi Ahmad Fauzan, NIP 24 2022 050. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.